Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami sungguh sangat amat bersyukur karena Engkau memiliki kami. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu, berpegang di dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan menjadikan kebenaran firman-Mu sebagai sulu yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema dipilih untuk melakukan perbuatan Allah yang besar. Sekali lagi, khotbah saya akan beri tema dipilih untuk melakukan perbuatan Allah yang besar. Dan khotbah saya didasarkan pada Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca, renungkan, dan terlebih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari bersari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi Kristen memiliki keunikan tersendiri. Menjadi Kristen berbeda dengan agama manapun di dunia ini. Kenapa? Karena dalam pembacaan kita tadi, menjadi Kristen justru inisiatifnya datang dari Allah sendiri. Datangnya dari Bapa di surga sendiri. Karena itulah disebutkan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya bahwa kalau hari ini Bapak Ibu dan saya dipersekutukan dalam persekutuan persaudaraan di dalam Kristus Yesus, itu bukan karena mau-maunya kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena kehendak kita, tetapi karena kehendak Allah sendiri, maka kita dipersekutukan dalam persaudaraan untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, yaitu menjadi orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dipersekutukan oleh Tuhan ini tidak mudah Bapak Ibu. Untuk memilih dan menentukan kita oleh Tuhan tidak mudah. Ada banyak pengorbanan dari pihak Allah, ada banyak pengorbanan dari pihak Tuhan yang membuat kita menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Pertama kita melihat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya. Manusia memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Manusia memilih untuk memetik dan memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan hal jahat yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden. Artinya bahwa pilihan manusia ini membuat manusia itu sendiri sebenarnya terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Membuat manusia itu tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Membuat manusia itu berdampak dalam kematian yang kekal. Karena itu, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan disebutkan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Artinya bahwa ketika manusia memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya, keinginannya sendiri, maka manusia telah menentukan jalannya menuju kepada kematian kekal, menuju kepada perpisahan dengan Tuhan. Hal luar biasa yang kita syukuri saat ini adalah karena ternyata ketika manusia memilih untuk berpisah dari Tuhan, ketika manusia memilih mengikuti keinginannya sendiri, ketika manusia memilih untuk memakan buah pengetahuan hal baik dan hal jahat, inisiatifnya datang dari Tuhan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca barusan menyebutkan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pengorbanan ilahi yang sungguh luar biasa. Terbayang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bisa saja Tuhan menghilangkan segala sesuatunya dan menciptakan sesuatu yang baru. Bisa saja Tuhan menghilangkan manusia yang lama dan menciptakan manusia yang baru.
Tetapi itu tidak dipilih oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan menaruh belas kasihannya dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Itulah sebabnya Tuhan sendiri berinisiatif untuk memanggil umatnya, berinisiatif untuk memilih umatnya, seperti yang kita baca. Bukan kita yang memilih Tuhan, atau bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang memilih kita dengan jalan pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, untuk mendamaikan antar keberdosaan manusia dengan Bapa di surga, maka Bapa di surga memberikan anak satu-satunya, anak tunggalnya, harta terbaik dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus, yang mati sebagai tebusan atas kesalahan Bapak, Ibu, dan saya, sebagai tebusan atas dosa Bapak, Ibu, dan saya, sebagai pendamai antara Bapak, Ibu, saya dengan Tuhan, yaitu Bapa di surga sebagai pencipta dan pemilik atas hidup kita, sebagai pendamai atas pilihan manusia yang pergi menjauh dari Tuhan dan ditarik lagi ketika Allah memilih Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi umat kepunyaannya. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang lain, yaitu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bunyinya begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, bangsa yang terpilih, the chosen, satu-satunya, dipilih dengan jalan meneteskan darah putranya untuk memberikan standar pembenaran kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu, untuk menjadi Kristen tidak begitu berat. Kita tidak dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang begitu berat. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, supaya kita masuk dalam pilihan Allah, maka kita harus mengambil langkah untuk berbalik dari dunia, berbalik dari keinginan-keinginan kita, berbalik dari dosa kita, menuju kepada seluruh kehendak Tuhan, menuju kepada seluruh apa yang Tuhan mau, menuju kepada seluruh kebenaran Tuhan. Itulah syaratnya kalau kita mau masuk dalam pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, untuk apa kita dipilih? Firman Tuhan masih dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, supaya kita pergi menghasilkan buah. Ada tujuannya, supaya kita pergi menghasilkan buah. Pertama, buah iman kita. Ada perubahan yang mendasar dalam hidup kita. Buah pertobatan kita. Kita menjadi alat bagi Tuhan untuk mencapai misi amanatnya, itu menyelamatkan segala bangsa, segala suku yang ada di bumi ini. Itu misinya yang pertama. Itu tujuan yang pertama. Yang berikutnya ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya, supaya we become the agent of God, menjadi agen dari Tuhan untuk memberitakan karya-karya Allah yang besar. Karya Allah yang besar salah satunya adalah karya penyelamatan, itulah yang terbesar yang dilakukan oleh Allah. Karya pengorbanan Allah dalam Kristus Yesus. Karya pengorbanan Allah dalam penebusan ketika Dia memberikan anak tunggalnya untuk kita. Inilah misi kita sebagai orang percaya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan sekedar memperbanyak jemaat, bukan sekedar membuat orang masuk Kristen, tetapi setiap orang yang menerima pemberitaan kita, mereka benar-benar mengenal bahwa dalam Kristus Yesus ada keselamatan, bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengampunan yang sejati, bahwa di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah mulai hari ini jadikan diri kita sebagai alat bagi Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena apa? Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau telah memperdengarkan kebenaran-Mu dan Engkau telah mengajari kami bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan, Tuhan pemilik atas hidup kami, bahwa Engkau telah memilih kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, dan kami berdoa
firman-Mu ini tertanam dalam hati kami supaya kami dapat melakukannya sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kami pada amanat dan perintah-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, anak mantu, cucu, dan seluruh keluarga besar dari Bapak Ibu Gembala selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan, selalu dalam cinta kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh pengurus GBP Taman Firdaus, seluruh anggota jemaat Taman Firdaus. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkasih itulah yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Dan kami percaya selanjutnya hidup kami ada dalam kuasa-Mu, ada dalam tangan-Mu, ada dalam genggaman-Mu. Dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dibuat lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.